Sad. Wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali annahu lawin tafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi. Dan adapun bermula dalil wajib bersifatnya Allah Ta'ala dengan kudrah dan iradah dan ilmu dan hayah, itu niscaya maka karena bahwa sungguhnya jikalau ternafilah sesuatu daripadanya tiap-tiap sifat, lama wujida syai'un minal hawadis, niscaya sungguh tidak akan diperdapatkan akan sesuatu daripada segala hawadis. Alasan yang singkat menunjuki Allah wajib bersifat dengan kudrah dan iradah, ilmu dan hayah, karena kalau seandainya Allah tidak bersifat dengan kudrah, maka sungguh tidak akan adanya makhluk. Begitu pula kalau seandainya Allah tidak bersifat dengan iradah, Allah tidak bersifat dengan ilmu, Allah tidak bersifat dengan hayah, maka sungguh semua makhluk itu tidak akan pernah ada. Shin qad taqaddama anna ta'sira qudratillahi ta'ala mutawaqqifun aqlan ala iradatihi ta'ala dzalikal atharu. Sungguh telah terdahulu oleh bahawa sungguh bekasan kudrah Allah Ta'ala itu terhenti ia pada akal di atas iradahnya Allah Ta'ala, demikian bekasan. Wa annal iradata yatawaqqafu ta'thiruha 'alal ilmi li'anna hal qasdu ila takhsisil mumkini bi ba'dhi ma yajudu 'alaihi. Dan bahwa sungguh iradah itu terhentilah bekasannya iradah di atas ilmu, karena bahwa sungguhnya iradah itu kasat kepada menentukan mungkin dengan sebahagian barang yang harus ia di atasnya mungkin. Wal qasdu masyrutun bila ilmi, dan bermula kasat itu masyrut, disyaratkan dengan adanya ilmu. Wal ittisafu bil qudrati wal iradati wal ilmi mutawaqqifun 'alal ittisafi bil hayati li'annaha syaratun fiha. Dan bermula iradah dan ilmu itu terhenti ia di atas bersifat dengan hayah, karena bahwa sungguhnya hayah itu syarat padanya iradah dan ilmu. Wa wujudul masyruti biduni syaratihi muhallun, dan bermula wujud masyrut dengan tanpa syaratnya itu mustahil. Faidzan, maka ketika itu wujudu hadisin ay hadisin kana mutawaqqifan ala ittisafi muhdithihi bihadhihi sifati id law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi wa huwa khilaful hissi wal iyani li'annahu law intafal qudratu lazimal ajzu fala yata'atta ma'ahu ta'thirun walau intafatil iradatu lan tafatil qudratu walawin tafala ilmu lan
lantafia walawin tafatil hayatu lantafal jami'u lima taqaddama minat tawakufi. Maka ketika itu bermula wujud hadis. Artinya hadis yang telah ada ianya hadis itu mutawakifun, terhenti ia di atas bersifat muhdihnya si hadis dengan ini segala sifat. Karena jikalau terhentilah sesuatu daripadanya segala sifat, niscaya sungguh tidak akan diperdapatkan akan sesuatu daripada hawadis, dan bermula dianya itu sebalik hisi dan ayan. Karena bahwa sungguhnya hal wasya'an jikalau ternafilah kudrah, niscaya sungguh lemah ia, maka tidak datang besertanya lemah oleh bekasan. Dan jikalau ternafilah iradah, niscaya sungguh ternafilah kudrah. Dan jikalau ternafi ilmu, niscaya sungguh ternafilah keduanya kudrah dan iradah. Dan jikalau ternafi hayah, niscaya sungguh ternafilah sekalian, karena barang yang telah terdahulu ia minat tawakuf daripada terhenti sesuatu atas sesuatu. Sebagai dalil Allah wajib bersifat dengan kudrah karena segala bekasan kaliah getanyo sepakati segala bekasan perbuatan itu merupakan perbuatan Allah, karena Allah esa dalam berbuat. Kalau getanyo sepakati ilikut, Allah wajib bersifat dengan wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Yang dimaksud dengan wahdaniyah pada perbuatan hanya Allah sendirinya yang berbuat segala-galanya. Artinya hanya perbuatan Allah dengan kudrahnya yang mewujudkan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan perbuatan makhluk itu hanya sebatas amrun i'tibari. Artinya dianggap itu perbuatan kita makhluk karena perbuatan itu terikat dengan tubuh getanyo makhluk. Dikategorikan ikhtiari dikarenakan beriringan kekuatan kita makhluk dengan perbuatan yang sedang terjadi pada diri kita makhluk. Bukan ikhtiari kita ataupun iktisabi usaha kita itulah yang menghasilkan perbuatan. Kon menan. Ketika tebeut jarawa getanyo wan teguh, yang beut jarawa getanyo adalah buat Allah. Gepenan nyan buat getanyo karena terikat perbuatan beut ngan jarawa getanyo. Iktisab getanyo yang teh, usaha getanyo yang teh, itulah yang mengiringi dengan jarawa tebeut. Artinya apa? Usaha kita tidak menghasilkan tangan itu terangkat. Usaha kita hanya sebatas mengiringi dengan terjadinya tangan terangkat. Dah usaha katanya yang menyertai ngan tebeut jarawa. Kan usaha katanya yang menghasilkan jarawa tebeut kan. Supaya buat yang menyebabkan jarawa katanya tebeut buat Allah. Nyan kan buat katanya wandaku. Usaha getanyo hanya sebatas menyertai dengan jarawa yang tebeut. Kan usaha getanyo yang beut jarawa. Man iradah getanyo yang tah dengku ketika terjadi jarawa ne beut na keinginan le getanyo untuk ta beut yang kerja iradah. Walau kedeh terkadang leuh na keinginan untuk tebeut, tak kerahkan kekuatan getanyo supaya nyak tebeut tetap hana tebeut. Pakon hana tebeut karena hana gebeut li Allah Taala. Artinya apa? Usaha kita tidak menghasilkan akibat, hanya sebatas usaha kita menyertai dengan akibat yang sedang terjadi. Sedangkan yang menghasilkan akibat itulah perbuatan daripada perbuatan Allah,
semata-mata dengan kudrahnya Allah. Sendiri Allah. Nyo maksud dengan wahdaniyah Allah pada perbuatan. Artinya tidak ada yang berkongsi dalam satu perbuatan antara perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Ahwatia kalahe saboh-saboh buat. Puan nama kongsi hinan buat Allah si tengah untuk pelahe buat getanya si tengah untuk pelahe buat. Punya menan kon semata-mata buat Allah si draw yang mewujudkan segala perbuatan terjadi bak getanya makhluk. Hinakum membuktikan permantang yang terjadi bak getanya apapun bentuk perbuatan, apakah itu perbuatan baik ataupun itu perbuatan jahat, maka semua perbuatan itu semata-mata yang wujudkan adalah Allah Ta'ala. Gebangsa sagai buat yang godnyan buat getanya karena buat godnyan terikat dengan tubuh getanya. Gebangsa sagai buat broknyan buat getanya karena terikat buat broknyan dengan tubuh getanya. Pakan gekun getanya yang temayang karena gerakan sembahyang, rukuk, sujud dan sebagainya menyentuh dengan diri tubuh getanya. Pakan kepenan getanya yang cuma-cuma, pakan kepenan manusia yang medina karena terikat perbuatan zina dengan tubuh manusia, tersentuh perbuatan mencuri dengan tubuh manusia. Erat saga mengikat buatnya dengan tubuh getanya, erat saga tersentuh buatnya dengan tubuh getanya, gebangsa buatnya buat getanya. Pada hakikatnya itu perbuatan Allah. Allah yang mewujudkan seseorang menjadi taat, Allah yang wujudkan seseorang menjadi maksiat. Maka diawali dengan hidayah ile, gebi petunjuk, geperhut urangnya dalam taat, gepenan taufik. Maka adakah usaha kita 100% yang menyebabkan kita menjadi taat? Tidak. Adakah usaha kita 100% yang menyebabkan kita menjadi maksiat? Pun tidak. Walau kita berusaha menjadi taat, seandainya Allah tidak menjadikan perbuatan taat pada diri kita, sungguh kita tidak akan termasuk menjadi hamba yang taat. Sekalipun kita berusaha menjadi maksiat, kalau seandainya Allah tidak mewujudkan perbuatan maksiat itu pada diri kita, sungguh maksiat itu pun tidak akan mampu kita wujudkan. Maka lahe buat God bak getanya Allah yang wujudkan, lahe buat bro bak getanya juga Allah yang wujudkan. Semata-mata sendiri perbuatannya Allah, karena Allah itu esa dalam berbuat. Maka Allah wajib kudrah. Kenapa Allah wajib kudrah? Kalau seandainya Allah tidak memiliki kudrah, maka sungguh tidak ada makhluk. Allah wajib iradah. Kenapa Allah wajib iradah? Karena kalau seandainya tidak ada iradah pada Allah, sungguh Allah pun tidak akan berbuat dengan kudrahnya. Allah wajib ilmu. Kenapa Allah wajib ilmu? Karena kalau seandainya Allah tidak memiliki ilmu, Allah pun tidak menentukan apapun dengan iradahnya. Allah wajib hayah. Kenapa Allah wajib hayah? Karena kalau seandainya Allah itu mati, maka sungguh kudrah, iradah, ilmu tidak Allah miliki. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh iradahnya. Dan apapun yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah dengan ilmunya. Dan ada ilmu, ada iradah, ada kudrah, mesti zat tersebut hayah budip, menyematihan mungkin ku. Kalau seandainya Allah ternafi hayah, maka ternafi semua sifat tersebut. Kalau Allah ternafi sifat ilmu, maka ternafilah iradah. Kalau Allah ternafi iradah, maka ternafilah kudrah. Nyawa ke dasar saling terikat. Bahkan saling terikat. Hayah, ilmu, iradah dan kudrah. Karena kalau seandainya Allah mati,
maka mustahil Allah memiliki iradah, ilmu dan kudrah. Kalau seandainya Allah itu bodoh, maka sungguh Allah pasti tidak akan berkehendak apapun. Hana rencana apa rencana mengetepu darautan. Menya Allah bangai, na iradah hana, maka hana iradah, hai urung bangai pada na iradah idiot tunggu. Pada na rencana sepuatan lagi. Menya Allah hana ilmu, pasti Allah hana iradah. Menya Allah hana iradah, hana kehendak siapa pun, berarti Allah hana kepegat siapa pun. Bila Allah tidak menciptakan apapun, itu bertentangan dengan hisi kejadian nyata, wal'iyani dan apa yang telah kita saksikan. Sedangkan dalam kejadian nyata, segala apapun telah ada. Dan yang tak kalah legetanya, berbagai macam makhluk telah Allah cipta, menunjuki Allah wajib kudrah. Kalau Allah wajib kudrah, mesti Allah wajib iradah. Kalau Allah wajib iradah, mesti Allah wajib ilmu. Kalau Allah wajib ilmu, wajib iradah, wajib kudrah, berarti dengan sendirinya Allah wajib hayah. Nampak nunggu? Nampak? Kamu pun kah? Jadi alasan yang pertama, bahkan Allah wajib kudrah. Karena kalau Allah tidak kudrah, pastinya Allah itu lemah. Kalau Allah lemah, berarti Allah tidak punya kemampuan untuk menciptakan apapun. Itu bertentangan dengan kejadian nyata. Sedangkan makhluk telah ada, menunjuki Allah tidak lemah. Karena semua makhluk itu ciptaan Allah. Karena kalian sepakat ide hilikun. Allah wajibna, bahkan Allah wajibna karena menyehana Allah hana makhluk. Menunjuki putra makhluk bandungnya Allah pernah karena menyehana Allah hana makhluk. Bahkan menyehana Allah hana makhluk karena makhluk hana sesuatu yang hanahan mungkin je ipuna draw. Pasti sesuatu yang hana butuh kepada untuk yang menciptakannya sehingga menjadi na. Sawa yang menciptakan sesuatu yang pernah hana kemudian menjadi na, pasti zat yang pun kon kana menyedat kedua baru na iga nyanpi perle ke gop supaya nya ipuna gila ya. Han mungkin je gepuna gop yang gelom na sedangkan draw gepi gelom na. Nah, maka siapa zat yang memang telah ada, itulah Tuhan yang dinamakan dengan Allah. Kalian sepakat ilikut. Hana makhluk menya Allah hana. Pakon menan karena yang pujud makhluk tak sidraw Allah. Berarti ada makhluk karena diciptakan oleh Allah. Berarti Allah itu kudrah maha kuasa. Karena kalau Allah itu lemah, tentu Allah tidak akan mampu menciptakan apapun. Kalau seandainya Allah kudrah, dengan sendirinya mewajibkan iradah, bahkan menang. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya sesuai dengan ketetapan iradahnya. Menyehana cocok yang diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan iradah, maka samalah Allah dengan makhluk. Pemakna iradah, keinginan. Pemakna iradah, ketetapan. Kalau ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tanggainya, uronya, bulannya, tonnya, lahirnya. Rupanya ahwat dijadikan oleh Allah, bak tanggainya, bulannya, tonnya, kakak lahirnya, kalahirnya. Artinya putra, Allah pernah melakukan sesuatu sebalik daripada ketentuan iradah. Berarti Allah ada ghaflah, lalai. Allah itu ada zuhul. Pemana zuhul? Tua. Hana tinggal gelih sawa kena pegot. Kaku salah pegot. Yang berarti sama dengan makhluk. Bak tanggainya, uronya, bulannya, Allah kena tiak tsunami kena wajah. Rupanya bat tanggainya, bulannya, tonnya, kagak tiak tsunami Sulawesi. Berarti Allah kasangan makhluk hana tinggal gelih. Harah kena bahas tsunami-nya. Katua Allah. Menya Allah na tua berarti hana beda dengan makhluk. Cukup parah tu. Cukup jadi proposal manusia tu. Ya Allah lun nabi laganya, ya Allah lun nabi laganya. Kan ti urawa, ti wate na proposal manusia mendoa. Nyan doanya kan proposal. Si A laganya, si B laganya. Katua gali Allah. Ya ku tahu ku jauh anak ku tahu lainnya ka kena god tu. Nyan hansa tungku je ke Tuhan. Menyana tua hansa je ke tu. Hansa je ke Tuhan. Karena lupa itu merupakan suatu kekurangan sama dengan apabila nazuhul ba Allah. Nah kekurangan ba Allah Ta'ala.
Menyena kekurangan han cocok je ke Tuhan nunggu. Hek laki-laki hana bibi rupanya hana dengar gele. Nya han cocok je ke Tuhan nunggu. Karena sifat kekurangan itu sifat makhluk. Kenapa Allah wajib iradah? Karena kalau seandainya Allah tidak memiliki sifat iradah, pasti Allah tidak memiliki kudrah. Kalau Allah wajib kudrah, dengan sendirinya Allah wajib iradah. Kenapa demikian? Apapun yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya, semua sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh iradahnya. Pakiban ditetapkan oleh Allah dengan iradah, yang kelaganyan yang akan diperbuat oleh Allah dengan kudrah. Menyekon menan, maka terjadilah Allah itu ghaflah dan zuhul. Ghaflah dan zuhul menunjuki Allah itu lemah. Lemah itu bukan sifat Tuhan, tapi itu sifat makhluk. Kemudian, kalau Allah telah menetapkan sesuatu, pastinya Allah itu maha mengetahui. Kalau tidak mengetahui, pasti Allah tidak akan mampu menetapkan apapun. Hana begitu pi pakiban nyo pakiban long nuk pegot pajan long pegot hana gitu janda hana begitu pi nai keinginan kepada pegot mu keinginan pitan begitu pitan bemu ile baru nak keinginan lagi kita nyo manusia baru nak keinginan lagi kita nyo pegot rumah bemu rumah ile ya baik tanya ngigau kalian pegot rumah tiba rumah mudah tan baru na rencana le kita nyota ni belau Honda bumu Honda le tanya igok kalau ni belau Honda putra Honda nya tanya hanam dari pu na rencana maka iradah itu ada perencanaan dalam menetapkan sesuatu bila mana Allah mengetahui bila Allah wajib iradah dengan sendirinya Allah wajib ilmu. Kalau Allah wajib ilmu, wajib iradah, wajib kudrah, dengan sendirinya Allah itu wajib hayah menyamate padena ilmu manyet, menyenamate padena keinginan, menyenamate padena kudrah karena manyet tunggu. Maka Tuhan hana mati tunggu. Etnowile yang hana mupom putra silakan. Hai yang gala mupom na mupom. Bumupom ile yang gala mupom. Wate kamu pom yang gala mupom berarti kameri mupom mata yang kamu pom. Yang gala mupom yang te. Mesua kudrah kamu pom nunggu, iradah kamu pom nunggu, ilmu kamu pom nunggu. Man yang hana pom nunggu kaitan kudrah, iradah, ilmu. Nya yang hana pom, nu tanyang. Berarti hana tanyang kamu pom mana pegale? Hana pertanyaan, kabe. Kabe pom. Kabe pom nu tamah macam tu. Na pertanyaan hana. Yang penjelasannya kaitan kudrah, iradah, ilmu, hayah kampung. Allah wajib hayah pakon karena menya Allah hana udip berarti Allah pastinya hana ilmu, hana iradah, hana kudrah. Allah wajib ilmu pakon Allah wajib ilmu menya Allah bangai pasti Allah hana kehendak apapun berarti Allah hana iradah. Allah wajib memiliki iradah, bahkan wajib memiliki iradah karena menya Allah hana iradah berarti Allah tidak melakukan apapun dengan kudrahnya. Kenapa demikian? Karena apapun yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh iradah. Makanya ta'alluq kudrah na dua. Ta'alluq kudrah na dua. Yang pertama suluhiyah qadim, nyo karena hanandanya yang tambah halam. Batiannya kampung, tak ada malam kampung tabab. Ta'alluq kudrah yang pertama suluhiyah qadim dan yang kedua tanjidhi hadis. Bagaimana yang dimaksud dengan ta'alluq kudrah suluhiyah qadim? Patut baginya Allah berbuat model begini, patut pula berbuat model begitu. Artinya hana patokan terkhusus. Jeut gepegat lagi nyau. Jut pula gepegat lagi je mampu Allah gepegat model menang mampu pula li Allah gepegat model mudih nyan gekun kudrah ta'alluq pada suluhi qadim karena tinjauan kepada mutlak kekuasaannya Allah. Menyemutlak kekuasaannya Allah berarti hak Allah pakiban yang gepegat hak derawaga dan Allah mampu. Artinya mampu Allah Ta'ala gejadikan uragam yang madiung,
mampu pula Allah Ta'ala menjadikan urinang yang mediung. Mampu Allah Ta'ala menjadikan manusia berjalan dengan kepala, mampu pula bagi Allah menjadikan manusia berjalan dengan kaki. Mampu bagi Allah menjadikan gula itu asin dan garam itu manis. Mampu bagi Allah Ta'ala menghilangkan haus dengan makanan, menghilangkan lapar dengan minuman. Mampu mendumnya. Nyan tinjauan suluhi qadim. Jut gepegat laganya oleh Allah, jut gepegat lagi je. Karena kekuasaan, kemampuan, kudrah Allah mutlak, absolut. Tidra Tuhannya. Hana sopak sah sebab. Tetapi ketika Allah telah menetapkan sesuatu daripada keadaan mungkinat kepada makhluk, maka ketika itu yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya sesuai dengan ketetapan iradah. Allah telah menetapkan, putra ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan iradah, uri inang yang mediung kenuragam. Maka Allah wujudkan dengan kudrahnya, uri inang mediung, uragam hana mediung. Allah telah menetapkan dengan iradahnya, yang manis itu gula, yang asin itu garam. Maka Allah wujudkan dengan kudrahnya, yang manis itu gula, yang asin itu garam. Allah telah menetapkan dengan iradahnya, berjalan manusia dengan kaki, bukan dengan kepala. Maka Allah wujudkan dengan kudrahnya, benar adanya dalam kejadian nyata, yang berjalan manusia dengan kaki, bukan dengan kepala. Artinya putra, apa yang diwujudkan oleh Allah dengan kudrah yang tanjidhi hadis, dalam alam nyata kenaudunya, nyoban Bandung sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh iradah. Iradah yang telah menetapkan manusia berjalan dengan kaki. Makanya Allah wujudkan dalam alam nyata, benar adanya manusia itu berjalan dengan kaki. Iradah yang telah menentukan bahwa garam itu asin, maka Allah wujudkan dalam alam nyata. Itulah yang dinamakan dengan tanjidhi hadis, benar adanya garam itu asin. Maka jut bagi Allah gepegat model laganya, wajud bagi Allah gepegat model laganya, si golom ta'aluk iradah. Menyaka ta'aluk iradah, yaitu ta'aluk iradah yang tanjidhi hadis. Kamu menetapkan keadaan sesuatu dengan makhluk, maka kudrahnya Allah mesti melakukan sesuai dengan ketetapannya iradah. Karena apabila Allah melakukan sesuatu dengan kudrahnya tidak sesuai dengan ketetapan iradahnya, maka akan membawaki Allah itu ghaflah, lalai. Hana tinggal geli putra yang kali ditetapkan. Ataupun tuhul, tua, bibit. Hana terbayang geli putra yang kali ditetapkan. Ghaflah dan tuhul itu tidak layak bagi Allah. Karena ghaflah dan tuhul itu sifat kekurangan. Sifat kekurangan yang layak pada makhluk. Dan apapun yang telah ditentukan oleh Allah dengan iradahnya, itu sesuai menurut ilmunya Allah. Contoh, menurut ilmunya Allah, hanjut manusia jak ngaulaya, mesti manusia jak ngendaki. Dan menurut ilmunya Allah, maka Allah tetapkan dengan iradahnya, manusia berjalan dengan kaki. Lalu Allah wujudkan dengan kudrahnya, benar adanya dalam kejadian, manusia itu berjalan dengan kaki. Ilmu pengetahuannya Allah, iradah ketetapannya Allah, kudrah mewujudkan apa yang telah ditetapkan oleh iradah. Namanya begitu pula menurut ilmunya Allah, Abu Lahab dan Abu Jahal hanjut eruh di dalam kelompok orang iman. Maka Allah tentukan dengan iradahnya, benar Abu Lahab dan Abu Jahal tidak boleh termasuk bahagian yang mengikuti dakwah Nabi. Dan Allah wujudkan dengan kudrahnya dalam alam nyata, kebit-kebit sampai mati Abu Lahab dan Abu Jahal hanaruh dalam kelompok orang iman. Allah menetapkan dengan iradahnya boleh ada, pasti Allah wujudkan dalam kejadian, benar ada. Kalau Allah menetapkan dengan iradahnya tidak boleh ada, Allah wujudkan dalam kejadian dengan kudrahnya,
tidak akan ada. Ada ataupun tidak boleh ada itu sesuai dengan ilmunya Allah. Ya, kamu harus tunggu. Jadi menurut ilmu Allah laginya hanjatna. Maka ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya. Putra ditetapkan hanjatna. Lalu wujudkan oleh Allah dengan kudrahnya. Bid hana. Menurut ilmu Allah laginya wujudna. Lalu Allah tetapkan dengan iradahnya kepada jidna. Lalu Allah wujudkan dalam kejadian nyata. Bid-bidna. Maka itanyang leurun tanyang. Hana ura agam yang mengandung tu. Nyan mustahil pula. Buah mustahil akli ataupun mustahil adi. Apa makna mustahil akli? Han iterimong le akai sehat kena terjadi. Pakiban maksud mustahil adi. Secara adat ada kejadian yang kamu ulang-ulang dalam alam nyata hantom pernah terjadi. Maka tidak ada laki-laki yang melahirkan, itu bukan mustahil akli. Itu adalah mustahil adi. Sama seperti tidak ada garam yang manis, gula yang asin, itu bukan mustahil akli. Itu mustahil adi. Secara adat, apa itu adat? Atas kejadian berulang-ulang yang model demikian tidak ada. Yang ada garam asin, gula manis. Yang ada perempuan yang mengandung. Maka mustahil adi berbeda dengan mustahil akli. Kalau mustahil akli, akal tidak akan pernah menerima yang model itu ada. Artinya apa? Pasti tidak akan pernah ada. Mustahil adi, bisa saja akal menerima yang model itu ada, tetapi dalam alam nyata secara berulang-ulang tidak pernah ada. Pakiban mufhum. Hana mengandung ura agam, nyan mustahil adi, kan mustahil akli. Lam kejadian nyata atau kejadian mula-ulang golomna ura agam mengandung. Manduri nang. Akai terima kena. Pakiban makna akai iterimong kena. Allah mampu menjadikan laki-laki mengandung. Bukan tidak mampu. Tetapi kenapa Allah tidak menjadikan laki-laki mengandung? Karena atas ketetapan iradahnya Allah tidak boleh laki-laki itu mengandung. Kenapa Allah menetapkan dengan iradahnya tidak boleh laki-laki itu mengandung? Karena menurut ilmu Allah, laki-laki tidak boleh termasuk kepada orang yang mengandung. Kenapa? Mungkin, kan pasti di antaranya karena kalau Allah jadikan laki-laki mengandung sedangkan perempuan tidak mengandung, payah balik lamnan tu yang mengandung tabuhnan perempuan, yang hana mengandung laki-laki si lamnan atas od. Pakat Allah hana dijadikan gula itu asin, garam itu manis. Karena menurut ilmu Allah menyata jadikan laganya hanjut, pakai hanjut atas hati lam. Uat tak pegot garam manis, gula asin untuk membalik nalam. Yang manis gula asin, yang asin garam asin atas hot. Kenapa Allah tidak menciptakan malam pada waktu siang, siang pada waktu malam? Karena menyebutkan laganya nan lagi salam. Yang terjadi malam pada waktu siang, malam tiga punan. Yang terjadi siang pada waktu malam, siang sinan atas hot. Makanya jadikan atra tasod hana faedah yan. Sod wala kasodnya ke hana manfaat. Kembali kepada pokok masalah. Yang menjadikan segala sesuatu pada diri kita makhluk ataupun bukan pada diri kita makhluk. Kebenaran. Yang menjadikan segala sesuatu baik pada diri kita manusia ataupun bukan pada diri kita manusia adalah Allah dengan sendirinya. Artinya usaha seluruh makhluk tidak akan melahirkan bekas apapun. Hanya perbuatan Allah yang mewujudkan bekas apapun dengan sendirinya Allah. Pakiban mufhum dengan sendirinya Allah tidak berkongsi dalam berbuat antara makhluk dengan Allah untuk melahirkan perbuatan sesuatu perbuatan. Hana berkongsi kan. Bentuk
Usaha katanya bacut, usaha Allah bacut. Hana menyana berkongsi berarti kasantut kemampuan katanya dengan kemampuan Allah. Kemampuan Allah tikan, kemampuan katanya tikan. Mehan terjadi buat. Hana. Oleh karena itu Allah tidak wajib menjadikan pada makhluk semua yang baik-baik. Ubena buat yang terjadi bak makhluk dan buat Allah. Maka terpaham dengan sendirinya, wajibkah bagi Allah mewujudkan semua perbuatan pada makhluk itu yang baik-baik? Tidak. Dia nepelahe buat makhluk buat yang God. Dia nepelahe bak makhluk buat yang bro. Tidak wajib bagi Allah melakukan silah dan aslah. Nyokihino beda kita dengan Mu'tazilah. Menurut pendapat Mu'tazilah wajib bagi Allah mewujudkan perbuatannya pada makhluk yang baik-baik. Karena apabila Allah berbuat kepada makhluk yang tidak baik, sama dengan Allah telah berbuat sesuatu yang tidak baik. Kalau Allah berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak layak itu jadi Tuhan. Karena Tuhan adalah zat yang baik, tapi melakukan yang tidak baik. Ya, ini alasan Mu'tazilah. Tangka cocoknya entang kan? Pahnya entang kan? Karena Allah nagapu buat bro, Allah yang jadikan buat bro bak makhluk. Berarti yang wujudkan buat bro bak makhluk tu apa buat Allah, sama dengan Allah kagak buat bro. Han layak lah Allah tak pegah gapo buat bro. Karena Allah Maha Muli, sedangkan nyo kagak buat ya hana mulia, han layak. Sangka jetnya entang. Taman Mu'tazilah juga dimendung. Gebantah oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Terhitung perbuatan itu baik atau buruk ketika perbuatan itu sudah terjadi pada diri makhluk. Hana gekira buat nyan God dan bro menyebut nyan menteng tiikat dengan diri zat Allah. Baru gepunan buat nyan God dan bro ahwate kat terikat dengan diri katanya makhluk. Pakon. Karena yang pertama, gepenan buat nyan God atau buat nyan bro menyetekedi muawa manfaat kepada tukang pembuat God gepenan. Muawa mudarat kepada tukang pembuat bro gepenan. Allah ketika berbuat sesuatu, adakah Allah mengambil manfaat dan kembali mudarat kepada Allah? Tidak. Berarti bila perbuatan itu terkait dengan dirinya Allah, tidak dinamakan baik dan buruk. What akan terjadi bak katanya? Baru gepenan buat nyan buruk dan God. Karena menyemua untung, gekun God. Menyemua ruga, gekun bro. Yang kedua, dinamakan perbuatan itu baik karena sesuai dengan aturan. Dinamakan perbuatan itu buruk karena menyimpang dengan aturan. Apakah Allah terikat dengan aturan tertentu? Tidak. Karena Allah pemilik daripada segala aturan, sedangkan manusialah yang terikat dengan aturan. Maka perbuatan Allah tidak dikatakan baik, perbuatan Allah tidak dikatakan buruk. Yang dikatakan baik dan buruk ketika perbuatan itu terikat dengan diri makhluk. Berarti Allah yang pelahir makhluk lam maksiat. Allah yang pelahir makhluk lam taat. Hana gekun Allah kagak perbuat maksiat. Hana gekun Allah kagak perbuat taat. Hana. Pakon hana karena diri Allah tidak terikat dengan perbuatan tertentu. Nah tersentuh zat Allah dengan buat. Hana yang tersentuh dengan buat adalah zat manusia. Ya, nekadan. Allah kun fayakun. Pemantang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala seketika sesuatu itu menjadi ada. Tidak butuh Allah kepada bahan baku, tidak butuh Allah kepada alat, tidak butuh Allah kepada waktu, tidak butuh Allah kepada pembantu. Kun fayakun, seketika menjadi ada. Sedangkan katanya makhluk ahwatnya butuh kepada sesuatu, butuh kepada bahan baku, butuh kepada alat, butuh kepada pembantu, dan butuh kepada waktu. Allah hana kun fayakun, maka hana tersentuh zat Allah dengan perbuatan. Makanya hana gepenan secara lahir buat nyan buat Allah, secara lahir katanya
Maka bentuk le katanya ka sok-sok wahdatul wujud kan. Tho semayang Allah. Pandai Allah semayang drone tengah rukuk. Nya wahdatul wujud. Tho cuma cuak kalung Allah. Supaya jarawa mana nya jarawa Allah. Jarawa katanya yang boleh-boleh jarawa kan. Ya, Allah yang wujudkan katanya dalam ibadat, betul. Tapi ibadatnya yang tersentuh dengan tahu, dengan tubuh katanya. Allah yang wujudkan katanya dalam maksiat, betul. Yang tersentuh maksiatnya dengan tahu, dengan kita. Maka karena buatnya tersentuh dengan katanya baik ibadat atau maksiat, maka buatnya kepenan buat kita. Ya, bet salah halau benda. Jadi watan urun tanyang pakon segala perbuatan yang terjadi pada getanya manusia kepenan buat getanya. Padahal yang wujudkan buatnya bak getanya adalah buat Allah. Pakon hang kepenan buat Allah. Jawabannya karena semua perbuatan itu tersentuh dengan diri getanya manusia, tidak tersentuh dengan zat Allah Ta'ala. Karena tersentuh dengan diri getanya, makanya gebang tha buatnya buat getanya. Hana gebang tha buatnya kepada buat Allah. Walau pada hakikat yang mewujudkan segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Kamu? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.